Hai, selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer 1. Pada sesi pertemuan kali ini kita akan lihat antar jaringan komputer. Ini adalah kuliah pertama dan pada kuliah pertama ini saya akan coba uraikan hal-hal apa saja nanti akan kita pelajari pada kuliah-kuliah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini ada 3 hal topik utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa yang maksud dengan komputer network, kemudian aplikasi pada bidang jaringan, kemudian klasifikasi pada bidang jaringan. Baik, yang pertama, menurut Tannenbaum, ya, menjadi salah satu referensi buku untuk kuliah ini, komputer network didefinisikan sebagai interconnected collection of autonomous computer connected by a single technology. Jadi pertama kali, misalnya kita punya sebuah PC, ini dia autonomous computer, ya. Jadi di PC ini kita punya objek berupa file, ya, atau dokumen. Kemudian kita ingin sharing, ya, kita ingin sharing ke PC atau komputer yang lain. Ya, itu di sini ada satu teknologi komunikasi yang dipakai, ya. Nah, ini yang melatar belakangi nanti munculnya komputer jaringan berkembang sampai ke internet, karena ada satu resource, ya, misalnya berupa file atau dokumen yang ingin didistribusikan ke komputer yang lain melalui single teknologi, ya. Jadi kalau ini berarti dia single teknologi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan internet diterjemahkan secara ringkas ada network of networks. Jadi ada satu network, dari banyak network yang lain, ya, network of networks. Atau juga bisa diterjemahkan sebagai collection of networks interconnected by routers. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada sebuah PC, ya, dia bisa saling komunikasi, misalnya kita butuh plugin seperti ini, ya. Nah, kemudian ini ingin dihubungkan dengan network yang lain, misalnya di sini juga ada network, ada PC, kemudian di sini juga ada beberapa PC. Nah, ini dihubungkan melalui ini ada satu router, ya. Jadi collection of networks interconnected by a routers. Jadi misalnya ini tadi ada network yang pertama, kemudian ini adalah network yang kedua, dihubungkan melalui sebuah router. Ini adalah perkembangan atau network selanjutnya, ya. Dari atas kita hanya 2 buah PC, satu PC misalnya memberikan sharing file ke PC yang lain, ya, oleh single teknologi. Nah, di gambar yang di bawah ini tentunya ini teknologinya sudah bisa macam-macam. Nah, kemudian juga bisa didefinisikan sebagai a communication medium used by millions, ya. Pada akhirnya nanti akan berkembang semakin banyak autonomous komputer terhubung dengan autonomous komputer yang lain. Kemudian juga untuk lebih jelasnya lagi, internet juga sering juga dibilang internet adalah email, chat, web surfing, streaming media, dan lain-lain. Tapi yang perlu dipahami juga adalah bahwa internet itu tidak sama dengan web. Jadi ini sangat penting sekali dipahami bahwa internet itu tidak sama dengan web. Internet adalah network of networks, ya, ini. Sedangkan web ini adalah aplikasi yang berjalan di internet. Jadi ada internetnya dulu, setelah infrastruktur internetnya oke, baru kita bikin aplikasi web. Nah, pada slide berikutnya kita akan lihat secara cepat mengenai teknologi internet. Oke, the overview of the internet. Oke, ini gambar di sebelah kanan ini kita lihat sudah lebih kompleks. Mudah-mudahan
bisa dipahami. Di sini ada beberapa simbol yang umum ya, ini ada routers ya. Biasanya gambar seperti ini atau lebih sederhana kalau kita menggambar, kita cukup gambarkan seperti ini. Ini adalah routers yang menghubungkan dua buah network. Kemudian ada workstation. Workstation ini adalah station kita untuk bekerja. Jadi misalnya PC atau laptop di mana kita biasanya bekerja, itu kita namakan workstation. Kemudian ada server. Nah, server ini adalah PC yang memiliki kemampuan, biasanya kemampuannya lebih tinggi, yang sifatnya adalah melakukan atau memberikan layanan server. Ia biasanya memberikan layanan ke workstation ya. Kemudian ada mobile laptop, ini ada wireless transmissionnya. Yang kita lihat pada gambar ini ada routers ya, ada router 1, di router 2, router 3, router 4. Ini misalnya saya buat router 5, router 6, router 7, router 8. Jadi router itu menghubungkan dua buah network. Jadi ini misalnya R1 ini ya, ini ada satu network, ini ada dua network ya. Kemudian ini juga network ya. Jadi ada 3 network di sini. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada workstation, orang kerja di sini. Kemudian di sini di bawah ini ada server. Biasanya ini untuk menaruh dokumen-dokumen penting ya, dan akan di-sharing ya ke user atau workstation yang lain. Okay, so what is exactly the overview of the internet? Kita lihat millions of connected computing devices. Jadi kita lihat dari gambar topologi ini ada banyak sekali perangkat-perangkat yang terhubung, baik itu workstation, server, kemudian routers, kemudian perangkat mobile. Nah, communication links yang dipakai itu ada banyak juga, bisa memakai fiber ya, kemudian copper, radio, satellite ya, dan masing-masing jenis komunikasi ini memiliki bandwidth yang berbeda. Jadi bandwidth untuk fiber optik itu akan berbeda dengan bandwidth untuk copper tembaga, juga berbeda dengan radio dan satelit. Baik, karena ini adalah pertemuan yang pertama, jadi saya perlu jelaskan definisi routers. Ya, routers ini adalah satu perangkat, fungsinya adalah melakukan yang namanya forward paket. Okay. Melakukan forward paket. Nah, apa yang dimaksud dengan paket? Paket adalah pesan, ya, satu pesan yang akan dikirimkan, yang akan ditransmisikan ya, dari satu transmitter ke receiver. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail ya pada pertemuan berikutnya mengenai prinsip kerja routers dan juga isi dari satu paket. Dan demikian juga halnya dengan communication link ini ya, fiber, copper, dan lain-lain kita akan bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya. Baik, what is the internet overview? Nah, di sini untuk memahami internet tentu nanti akan ada yang namanya protokol ya, aturan-aturan yang dipakai ketika ingin mengirimkan ya, sending, kemudian ketika ingin menerima pesan. Jadi protokol control sending and receiving of message. Nah, beberapa protokol yang ada di internet dan paling banyak dipakai, misalnya ada protokol TCP, IP, HTTP, FTP, PGP. Nah, ini semua nanti kita akan bahas ya sepanjang mata kuliah ini, prinsip-prinsip utama dari protokol-protokol ini. Oke, so what is internet? Kembali lagi ke definisi sebelumnya, network of networks. Oke. Nah, karena dia network of networks, jadi ada dua ciri yang saya kira ini sangat penting. Yang pertama adalah dia tidak punya yang namanya hierarki. Okay? Dia tidak punya yang namanya hierarki. Jadi kita nggak bisa bilang internet ini dimulai dari titik A, nanti dia berakhir di titik Z. Dia tidak. Jadi demikian, loosely hierarchical. Jadi kita punya network, kita hubungkan dengan network yang lain, terus kita taruh dia ke online, maka itu sudah menjadi internet. Jadi dia tidak punya titik awal dan titik akhir. Kemudian yang kedua adalah public internet versus private internet. Nanti ini juga
kita bahas lebih detail ya, apa yang maksud dengan public internet. Ya, resource atau file-file dokumen yang kita punya itu kita sharing ya di internet, sehingga setiap orang yang bisa atau yang kita berikan izin dapat mengakses file atau dokumen tersebut. Nah, dibandingkan dengan ada istilahnya ini private intranet. Jadi semua resource atau file dokumen itu hanya tersedia secara private, tidak public. Nah, satu hal yang harus dipahami, biasanya kita bekerja di private intranet terlebih dahulu ya. Setelah kita pastikan bahwa jaringan kita aman ya, biasanya kita akan koneksikan dia ke internet. Oke, jadi tidak jadi masalah misalnya kalau kita membangun sebuah network, ini mau bangun networknya internet atau private intranet. Oke, it's not a problem. Kamu bisa mulai dari private intranet, terus nanti kamu bisa bawa dia ke internet. Oke, untuk internet standar ada dokumen-dokumen yang biasanya menjadi acuan atau panduan. Ini disebut dengan RFC, request for comment. Okay. Jadi misalnya untuk TCP dia punya RFC sendiri, IP, HTTP dan lain sebagainya. Kemudian ada satu badan Internet Engineering Task Force yang bekerja untuk standar-standar pada internet. Dari gambar ini tadi sudah kita bahas. Kemudian internet bisa berjalan karena infrastrukturnya sudah kita bangun terlebih dahulu. Nah, setelah infrastrukturnya dibangun, sudah ada link dari satu router ke router yang lain, ya, seperti ini. Kemudian dari satu workstation ke router, ya. Demikian sudah ada link ke servernya juga. Jadi kita bangun dulu infrastrukturnya, infrastruktur komunikasinya. Setelah itu baru kita kita install atau kita jalankan, ada misalnya web, email, games, e-commerce, file sharing dan lain sebagainya ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, secara umum ya, communication services yang disediakan ke aplikasi ini ada dua modelnya. Ada yang kita sebut dengan connectionless unreliable dan juga ada connection oriented reliable. Nah, dua hal ini sangat penting dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena ini menjadi dasar yang kita pakai untuk membangun aplikasi. Jadi kalau kita membangun aplikasi, biasanya salah satu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah ini connectionless unreliable atau connection oriented reliable, karena itu akan mempengaruhi seperti apa nanti aplikasi itu kita kembangkan. Oke, baik, kita lanjutkan. What's a protocol ya, protokol rule atau aturan. Di sini kalau misalnya human protocol, misalnya dia bisa tanya what's the time, kemudian I have a question, introduction. Oke, jadi di sini ada spesifik pesan ya yang dikirimkan. Sekarang jam berapa? Nanti kan dia bertanya sekarang jam berapa. Kemudian ada specific action taken when message received. Kemudian kalau saya tanya Anda sekarang jam berapa, terus karena Anda dengar pertanyaan saya, Anda mungkin akan merespon ya. Sekarang misalnya jam 7 pagi seperti itu. Nah, hal yang sama juga diterapkan di network protocols ya, quite similar dengan human protocol. Cuma di sini yang komunikasi adalah mesin dengan mesin, bukan manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia, mungkin pesannya nggak begitu jelas, tapi karena ada gaya bahasa tubuh, jadi mudah dipahami. Tidak demikian dengan mesin, sehingga ini perlu didefinisikan protokolnya, ya. Jadi protokol di sini mendefine yang namanya format, kemudian order of message sent and received, kemudian action taken on message transmission receive. Jadi di protokol ini didefinisikan sangat-sangat jelas format pesan yang dikirimkan atau format pesan yang diterima,
kemudian action yang harus diambil kalau terima pesan atau atau dikirimkan pesan. Jadi actionnya ini harus harus bisa dilaksanakan ya sesuai dengan pesan yang diterima. Itu tidak boleh misalnya seperti yang tadi di protokol, nggak jelas pun misalnya pertanyaannya what's the time, tapi karena dia sambil nunjuk jam gitu kan tangan, akhirnya bisa dijawab. Di sini enggak, karena ini yang orang komunikasi atau yang ngomong adalah mesin dengan mesin. Okay, so this example ya WhatsApp protokol. Misalnya ini biasanya ini kalau di komputer network ini ada dua aktor ya. Misalnya ini namanya, ini sering nanti ditemukan di buku Alice and Bob ya. Alice and Bob saling komunikasi. Si Alice tanya, hi. Okay. Nah, si Bob jawab hi. Baru si Alice bilang lagi, got the time? Nah, baru si Bob jawab, oh, jam 2. Ya. Ini komunikasinya cukup sopan nih. Jadi si Alice nggak ujuk-ujuk nanya sekarang jam berapa. Dia bilang dulu hi dulu. Kalau si Bob respon hi, baru dia nanya, ini sekarang jam berapa? Baru si Bob jawab jam 2. Okay. Kalau orang yang kurang sopan kan bisa aja dia bilang sekarang jam berapa. Nah ini dia ada hi, terus dibalas dengan hi. Nah demikian halnya di komputer network. Ini ada workstation. Di sini ada workstation. Ini ada server. Okay. Server itu dia harus hidup 24 jam ya. 24 jam ya. Setiap hari, all day. Ada namanya server dia hidupnya itu hanya 10 jam atau dia hanya Senin, Selasa, Rabu. Oke, kenapa dia harus hidup 24 jam? Karena si workstation ini bisa bekerja kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Oke, jadi ini harus kerja 24 jam setiap hari. Oke, misalnya di sini workstation dia tanya dengan kasih pesan atau protokol yang jelas, TCP connection request. Oke. Nah, beda dengan bahasa manusia tadi ya, TCP connection request. Ini si server karena dia dapat pesan TCP connection request, dia akan jawab TCP connection respond. Dia bilang, iya saya respon. Selanjutnya workstation kirim pesan lagi, get http www.awl.com kurus-rus. Oke. Oke, kenapa ini? Karena memang slide ini saya ambil dari bukunya si Kurus-Rus ya. Terima kasih untuk Kurus-Rus. Karena dia si servernya dia punya filenya dikasih. Oke, itu adalah protokol di komputer network. Ini untuk model yang TCP. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat application of networking. Tadi sepertinya sudah mulai saya jelaskan. Kita bangun dulu infrastrukturnya, setelah itu baru kita bangun aplikasinya. Di end system host ya, menjalankan aplikasi program, misalnya kita jalankan browser ya, untuk cek email misalnya bell.del.acid. Ketika kita tekan enter, kok tiba-tiba muncul halaman login, kemudian masukkan user dan password, terus muncul inbox, send message dan lain-lain. Oke, di end system host kita menjalankan aplikasi program, misalnya web atau email. Kemudian model aplikasinya ini ada yang disebut dengan client server. Jadi ada klien dia merequest, nanti servernya merespon. Oke, jadi di sini ini workstation-nya, dia request ke server. Nah, request-nya juga Anda lihat ini dia lewat banyak filter nih, bisa lewat atas ya, seperti ini, atau dia bisa di atas terus turun dulu ke bawah ya, sekali rutenya. Oke, banyak rutenya. Pada akhirnya request atau permintaan dari workstation ini bisa kembali lagi ya, respon dari si server dia balik lagi nyampe juga ke workstation. Oke, dia nggak nyampe ke workstation yang lain. Itu yang menarik yang harus kalian pelajari di mata kuliah ini. Kenapa ketika workstation ini request, padahal dia lewat banyak router, responnya tetap benar.
ya, tetap masuk sampai ke workstation ini, dia nggak nyampe ke komputer-komputer yang lain. Oke, itu yang harus kalian kuasai di kuliah jaringan komputer. Harus tahu apa teknologi atau protokol yang dipakai di belakang ini semua. Oke, model aplikasi yang lain ada yang disebut dengan peer-to-peer model. Oke, yang membedakan dengan client server adalah untuk model peer-to-peer itu tidak ada yang dedicated sebagai server atau klien. Jadi si klien itu bisa sebagai server, nanti si server bisa jadi klien juga. Nah, beberapa aplikasi yang ada sekarang ini yang banyak ada, misalnya ada www yang sering dipakai, instant message, peer to peer, internet phone, video on demand, distributed game, file transfer. Oke, berikutnya adalah classification of networks ya. Classification of network ini simple, ada LAN, ada MAN, WAN, kemudian wireless LAN, WAN, dan home networks. Nah, ini biasanya ditentukan oleh seberapa banyak jumlah usernya ya. Local area network itu pasti usernya lebih sedikit daripada MAN. Oke, bentuk klasifikasi yang lain ya, ini wireless networks. Ini sebetulnya penting ya. Kita lihat ini ada satu router, ada satu port dia dihubungkan ke wired network, kemudian satu port dia dihubungkan dengan satu access point, sehingga ada banyak user yang lain dia terhubung ke wired network ini melalui access point. Jadi ini implementasinya jadi lebih gampang karena nggak perlu tarik kabel banyak-banyak. Oke, ya ini adalah home networks. Anda perlu bisa menjelaskan ini dengan baik nanti, mulai dari point to atau from cable headend, kemudian ada kabel modem, ada router. Ya, jadi ini dari rumah kita ya di sini, kemudian ada router firewall, kemudian ada PC, kemudian bisa komunikasi dengan komputer yang lain. Nah, klasifikasi yang lain adalah berdasarkan jarak ya. Misalnya ini cukup jelas, kalau 1 meter dia masuk personal area network, sampai 1 kilo, dari 10 meter dan sampai 1 kilo ini masuk local area network. Kemudian di sini 10 km dia masuk metropolitan area network, dan kemudian lebih besar lagi ini masuk wide area network, dan lebih besar lagi ini di internet. Oke. Jadi yang menarik di sini internet itu katanya ini 10.000 km. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya Anda di lab LSK ini, Anda punya PC di sini, bisa saling komunikasi. Oke. Misalnya di sini Anda pakai FB gitu ya, FB chatting, FB. Jaraknya secara fisik dekat. Tapi karena Anda chattingnya lewat internet, ini jaraknya bisa sampai 10.000 kilo ya. Yang bisa sampai 10.000 kilo karena dia pakai internet. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, slide kuliah ini diambil dari bukunya Kudos Rose, tersedia juga di perpustakaan. Baik, itu adalah kuliah pertama di jaringan komputer. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan di awal untuk materi kuliah selanjutnya. Terima kasih.